rapat-rapatan lagi dan bener-bener penentuannya di beberapa match terakhir ini. Dan gak usah pakai berlama-lama, ini dia match kita yang ketiga. So, kembali lagi ke Bermuda, sudah mulai turun semua. Mr. Santuy ada di sini dari PB Medan Elite juga ya. Mr. Santuy, jangan-jangan Mr. Johnny Santuy kan? Belum, kurang nggak kebaca namanya Johnny Santuy. Ya. Oh, dan ini beberapa Pesawat tim yang juga. sudah turun juga. Ini kayak pesawatnya dari Cape Town ke Observatory ya. Oke. Kalau nggak salah ya. Dari sininya sih posisinya sih dari Mil sih, dari Mil ke Cape Town. Nggak, sorry, bukan Cape Town. Apa ya? Cape Dari Town. Obser kayaknya, dari Obser. Dari Cape Town ke Observatory tadi soalnya yang di Mill udah nyampe duluan. Iya, benar. Dan kita lihat di sini dari tim Prabu bakal coba ngambil ke arah Sentosa, dan udah juga dari tim RL Sugo Mill baru sampai ya. baru sampai. Oke, ini Oke. cukup menarik. Dimana tadi ada tim dari Prabu ya? Oh kayaknya itu berbeda ya. Ini jadi yang bener ini ternyata dari arah Observatory ke arah Mill pesawatnya. Oke. Dan ini baru turun juga Rosugo Esports. BLS Bingo. Wah, dari tim BLS. Oke, Bitter Piu juga sudah Di clock tower mendapatkan lagi kayaknya. satu killnya, di mana Nah, dari seorang iya. Bigetron Betul sekali. sudah bisa dinyatakan berhasil mendapatkan satu squad full. Betul. Dan Ikam beserta PU sebagai posisi paling depan, dan Ikam sendiri apakah enggak dia memegang akar Yes. soal di sini. Dan Stas di lain sisi dari tim Prabu nampaknya, atau tim apa ya tadi ya, Stas kalau nggak salah. Dan dia berhasil mendapatkan satu pick off ya. Yes, dan dimana dari seorang Bigetron, dari tim Bigetron sendiri masih coba melakukan gempuran, dimana udah juga shotgun M1887 yang mengenai Ikam cukup baik sekali, dan Ancas ini sudah langsung naik ke atas, dimana Betul. udah langsung aja disergap dengan Fail. satu lain, berhasil mengenai headshot menggunakan MP5-nya. Deadpool juga terkena knockdown, masih bisa di revive dan masih bisa mendapatkan backup yang cukup baik dari teman-temannya. Dan oke, Deadpool Walaupun terkena knockdown sudah berhasil di revive juga. Benar. So bakal ada reset fight. Ternyata ini adalah lone survivor dari tim VS. Hanya tersisa Letnan sendirian ya. Yap, yang tadi juga tim dari Letnan sendiri yang berduel di arah Rumah Batu Brazil, yang arah high ground ke arah campsite ataupun. Ya, dan memilih untuk melakukan back off. Tapi Oh. dari sisi lainnya ada yang menembak dari arah depan dia atau belakang kah? Ternyata dari tim BLS atau Bloodseeker di sana yang mendapatkan satu pick off ke arah Letnan. Dan ada DGAK yang masih meluting di area hangar. Nampaknya Yes. baru saja keluar dari observatory. Oke, tapi justru di sini dari Bloodseeker sudah mendatangi tim dari Bigetron yang masih full dengan satu squadnya, dan dari Frus sendiri sudah harus tumbang, tapi udah langsung ditembak aja di mana dari atas, dan berhasil dilumatkan dua squad full. Mungkin dari tim Bigetron berhasil mendapatkan poin yang maksimal di early game. Yap, nice sekali. Tapi masih ada satu orang, ternyata Oh, ada squad lain yang oke. datang. RRQ Hades datang ke arah Clock Tower, di mana dia mengetahui bahwa baru saja ada selesai peperangan ya, karena mereka baru saja selesai looting di hangar. Yes, ini dua kali fight yang terjadi, di mana di match pertama yang tadi Bigetron yang berhasil buyah dan Rariki berada di posisi kedua, sehingga sekarang di match ketiga bakal mereka rematch, walaupun Bigetron posisinya sama, Bigetron 2, RRQ 4 ya kan? Iya, betul. Dan ini sudah mulai melakukan penyisiran dari tim RRQ Hades. Gua cukup agak sedikit terdistract melihat skill yang digunakan sama Legalo tadi. Dia pakai Maxim dan Joseph beserta Alok ya. Jadi Maxim. mungkin ada pemikiran dari seorang kapten terkuat di bumi yang memang ingin mencoba meta baru. Oke, tapi dari RRQ sudah kedatangan tamu yang tak diundang menggunakan vehicle, di mana langsung ditembakkan begitu saja. Pac-Man masih cukup berani, hancur mobilnya di sana satu vehicle, dan berhasil mendapatkan dua knockdown langsung dari seorang tim RRQ, dan berhasil mengamankan dua skill dari tim Legend Eagle. Ya, dari tim Legend yang hanya ingin numpang lewat ke arah Clock Tower, tiba-tiba mobilnya langsung diledakin sama 4 orang dari tim RRQ Hades ya. Yes, dan dari RRQ sendiri juga langsung cepat-cepat ngabisin dari kenokan yang berhasil mereka dapatkan.
untuk tidak bisa di-steal oleh tim Bigetron yang berada di rumah putih atas. Dan dari Valen sendiri sudah melihat bahwa ada pergerakan-pergerakan yang mencurigakan di rumah putih, di mana dari tim Bigetron yang masih coba stay juga di rumah putih. Tapi di sisi lain, di sisi belakang Bigetron pun ada dari tim dari gabungan dari Alvo, bahwa tadi yang terpick off dua temannya dari Agil dan juga Babe harus bisa dilumatkan oleh tim RRQ dan hanya puas bermain dengan dua pemainnya saja dari tim Elvo. Ya, Elvo. Di sini hanya tersisa Chups dan Bi ya yang terpisah juga tadi. Tapi menurut gua ini masih cukup bisa dimanfaatkan juga kesempatannya, di mana tersisa 2 dan seharusnya 2 itu udah player minimal bisa survive sampai late game dan fight di late game sih. Iya, Udah harus minimal udah banget minimal ya. banget. Itu udah minimal. Bukan minimal, maksimal. Iya. Maksimal sih dua player tuh udah harus bisa standby sampai ke zona late game. Walaupun satu atau jadi lone survivor agak sulit juga, tapi sini Legalot udah langsung melakukan inisiasi naik ke atas 4 sekaligus. Pemain dari RRQ sudah berhasil naik ke lantai 2, tapi sini Pacman bakal coba langsung kejar dari Anca. Legalot. Anca cukup sekarat dan berhasil diselesaikan. Betul sekali. Satu squad dari tim Bigetron walaupun hanya tersisa 2 player atau 3 di sana tadi langsung berhasil di clearing up oleh tim Araki. Gimana lugasnya dari tim Araki mencoba melakukan engage ke arah satu rumah tuh bisa kalian lihat juga ya di sini ya. Yes, dan dari Bigetron sendiri sudah harus puas di posisinya, dan dari placementnya juga bahwa tim Bigetron tadi berhasil mendapatkan 600 poin. Tapi justru dengan tim RRQ yang tadi berhasil mendapatkan 480 sekian, sekarang sudah masih tetap standby dengan 4 pemain dan bisa menumbangkan tim dari peringkat pertama yang berada di klasemen sementara. Betul sekali. Ini angin segar tentunya buat Araki Hades ya, dan kabar buruk untuk Bigetron. Tapi di lain sisi dari B masih saja ingin menuju ke arah Clock Tower, di mana di sana masih ada tim Araki Hades. Gua nggak tahu kenapa sih. Harusnya mereka udah tahu info kalau misalkan tadi ada satu squad yang di Clock Tower. Harusnya udah nggak boleh ngambil pattern itu sih. Benar, dan juga tadi sebenarnya langkah ataupun yang diambil oleh tim dari Legend sendiri sudah ngarah ke arah hanggar. Sebenarnya dari mereka hanya merotasi ke arah bukit dari Bima Sakti itu juga cukup aman untuk mengamani satu hanggar ataupun 2 tenda yang berada di situ. Tapi dari sini Pacman sudah melihat juga ada gerak-gerik yang terlihat, dan Valens ini cukup berani banget berada di lini terdepan di sana, bakal coba langsung maju begitu saja dengan shotgun M1887-nya, bakal coba mengejar tapi udah langsung terkena headshot 195 dan sakit berhasil banget mendapatkan satu knock. Tersisa satu pemain lagi dari tim Legend yang masih survive, dan tapi udah terlihat bahwa ada pop-up glow dan Legalot berhasil menyelesaikannya dengan mendapatkan headshot dari Ovo. Keputusan yang kurang baik ketika mereka harus kembali lagi mengambil jalur ini ya ke daerah Clock Tower ya. Gue rasa dia mau ngambil ke arah tower, tapi dengan sangat disayangkan mereka kenapa harus lewat dari pinggiran Clock Tower ya. Seharusnya bisa mengambil jalur luar dari arah bendungan atau apapun itu untuk men-secure tower yang berada di depan mereka dari tim Legend. Oke, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa berusaha, dan kita berpindah untuk arah RQ Hades juga. Valens yang tadi aimnya sangat sakit sekali ditunjukkan di sana. Ditambah dengan skinnya juga ya kan, dengan red fire yang cukup menggila untuk SM8. Ini benar-benar menjadi salah satu senjata yang cukup baik untuk jarak jauh, dan ini banyak banget gitu pemain-pemain nama XM8 gitu kan. Dan di sini dari tim Ahai, dari Whiskey, Fine, Dips dan juga Tempe. Oke, di sini masih coba mengamankan satu patahan aura juga berada di antara Factory dan juga Peak. Oh, ada satu squad yang sudah membagi persebaran ke arah 2 tower yang berada di pinggiran Clock Tower. Ini cukup menarik sih. Dari tim Prabu sudah langsung saja men-secure. Ini udah gak bakal pindah kemana-mana dan hanya nungguin dan berharap circle-nya berujungnya di tempat mereka ya. Yes. Dan sebenarnya harusnya juga dari tim Prabu sendiri dengan tim RRQ yang tadi mencoba mengambil summon, pasti mungkin ada satu yang terlihat dari pemain RRQ ya. Harusnya kerender sih dari tower ini. Iya, betul. Tapi kita masih belum melihat ada lagi fight yang terjadi, dan masih cukup defensif, dimana mengingat nih game terakhir di pot pertama
Betul. Dan ini kesempatan terakhir bagi tim-tim yang masih mau mencoba untuk climb up lagi di klasemen sementara. Ya, dan dari tim Rosugo Esport yang tidak dapat Buya ya kalau nggak salah. Yap, Akademi Rosugo Academy. Rosugo Academy ya benar. Ya, ini yang tadi mendapatkan Buya, mereka sudah mulai bergerak menuju ke arah tengah circle ya. Dimana mereka sudah masuk di dalam circle tapi masih berada di pinggiran, dan di seberang mereka ada satu squad yang mencoba membuang summoner airdrop, dan itu harusnya udah menjadi awareness juga ya untuk tim Rosugo Academy ya. Yes, tapi di sisi lain dari tim Rosugo justru pergerakannya akan dicegah oleh tim Servus yang sudah duluan mengambil rumah letter L yang ada di Bima Sakti. Ya, betul sekali. Ini cukup bagus juga dari Servus sendiri. Emang untuk gameplay di Bermuda ya, ini emang benar-benar pattern mereka sama persis dari yang game sebelumnya, bahwa mereka selalu mengamankan rumah L itu. Tapi kita berpindah dulu, dimana udah dari MGDN yang berhasil saat knock pertama, juga dari Giga. Ya, sekarang sudah berhasil di pick off juga, tapi dari teman-temannya masih coba untuk naik ke atas high ground untuk setidaknya menuju ke arah dalam circle. Tapi masalahnya di sini circle-nya tersisa 5 detik berjalan. Apakah mereka masih bisa dapat menuju secure ke dalam circle atau enggak? Karena udah banyak banget, masih tersisa 27 yang live juga di sini. Yes. Kalau masih kita bisa lihat, dan ini adalah dia tim dari DGAK yang berhasil mengamankan beberapa rumah dari Bima Sakti. Dan ini menjadi hampir ngeliat gue 3 tim yang berada untuk melakukan rotasi ke arah Bima Sakti ya. Ya betul, dan dari RRQ masih stay aja di nampaknya. Tapi stay-nya mereka langsung membagi posisi di semua ini ya, area di Clock Tower ya. Yes. Gak stay di satu rumah, di rumah 3 atau enggak di rumah panjang. Benar banget, ini adalah cukup berani sekali pengambilan posisinya. Dari seorang captain bakal coba membuang summon airdropnya di arah Clock Tower, dan sudah terlihat juga beberapa summon airdrop yang dilepaskan dari tim Prabu yang berada di tower. Ini cukup bahaya juga bagi tim RRQ kalau misalkan dari zonanya bergerak menarik ke arah atas atau ke arah Bima Sakti. Tapi sebenarnya dari RRQ sendiri juga masih ada vehicle juga yang mereka amankan untuk melakukan rotasi lebih cepat sampai ke arah zona selanjutnya. Dan kita berpindah ke arah tim Whiskey atau dari tim Ahai sendiri masih coba mengamankan posisinya berada di open field yang cukup bisa dikatakan patahan aura. Iya, dari tim Ahai yang memang sudah memberikan pertunjukan untuk fight-fight jarak dekat yang cukup baik juga ya. Benar. Sudah beberapa kali dari fase kualifikasi kemarin mereka selalu dan di ronde pertama kemarin juga mengambil area ini ya. Yep. Dan yang gue sempat pengen notice adalah bahwa guild Ahai itu sendiri adalah guild yang dibuat oleh Bang Cepcil. Iya betul. Bang Cepcil. Oke, ini pemain-pemainnya Bang Cepcil kemarin juga sempat juga ada beberapa tim, 3 atau 4 tim dari Ahai sendiri. Cuman baru kelihatan 1 tim dari Ahai yang tadi berhasil masuk ke babak semifinal, tapi justru mereka masih belum mendapatkan poin yang maksimal. Tapi justru di sini mereka membuktikan bahwa mereka masih bisa mendapatkan poin penuh. Oke, kita masih lihat saja bagaimanakah hasil akhirnya ya, tentunya untuk Ahai dan kawan-kawannya. Dan ini ada dari tim Prabu yang memang dari tadi belum berpindah juga, sudah ada semua airdrop yang di spawn juga di sini. Tapi sayang sekali satunya jatuh ke bawah. Di area pom bensin juga ada dari tim Rosugo Academy. Ini posisi yang cukup menarik sih. Gua rasa sudah mulai banyak tim juga yang mencoba memanfaatkan. Oh, tapi dari Whiskey sudah ada open tembakan juga ke arah tim dari Rosugo menggunakan thermal scope-nya. Ini kalau menurut gua kalau nggak diras sekarang juga nih bahaya banget sih. Memilihnya antara memutar atau nggak ngeras. Tapi kalau dari gue sih mendingan diras aja sekalian ya. Benar. All in aja. All in. Dimana kalau misalkan lu harus ngeras, lu harus berpindah atau memutar posisi, dan belum tentu juga masih bisa selamat ya. Yes, dan kita lihat di sini dari setup yang dilakukan oleh Dips juga cukup baik banget, dimana Whiskey sudah langsung turun ke arah bawah dan udah bakal langsung aja di sana kita lihat udah langsung di jumpsuit juga yang dilakukan oleh tim Rosugo Academy dengan shotgun yang masih cukup baik dari Dips, tapi masih bisa digocek oleh tim dari Rosugo. Tempe juga membagi visionnya untuk menjaga jarak jauhnya, di mana Ajix juga berhasil mendapatkan 2 sekaligus.
Dan Yap. Simba sudah berhasil dilumpuhkan juga. Masih ada dari seorang Ajix yang tipis banget, hampir saja langsung bisa di knock dan begitu saja. Tapi ada tembakan dari arah lainnya. Kalau gua rasa dari tim Rosso Headshot. ada critical damage dari pemain terakhir sudah berhasil dieliminasi. Tapi ada yang datang lagi bakal join the fight sebagai third party nampaknya. Dari tim Rosso Go Academy agak sedikit kesulitan di sini. Reset fight mulai dilakukan juga. Medikasi sudah dilakukan oleh seorang Ajix juga dan masih mencoba melakukan setup kembali untuk melawan tim yang mencoba untuk mengakuisisi dari daerah yang sudah ditempati oleh tim Rosso Go Academy. Yes, dimana dari Vito sini bakal coba membackup dari sisi kirinya. Freya sudah cukup terkunci pergerakannya, dimana satu pemain dari tim lawannya berada di high ground. Cukup nyaman untuk vision yang dimiliki dan udah bakal langsung di spam granat lagi dengan flashbang. Dengan granat juga masih belum mengenai siapapun di sana, masih ada terhalang Gluo dan udah langsung nice terkena Mel di sana cukup sekarat. Masih ada pop up Gluo yang cukup baik. Alok udah diaktifkan, bakal coba melakukan medikasi terlebih dahulu, tapi di sini UT udah harus tereliminasi di pulangan ke lobby. Tersisa dua pemain dari B dan juga Mel yang mencoba untuk terus berdua dengan tim Rosso Go Academy. Masih coba pop up Gluo juga dari B dan masih cukup bisa menahan posisinya, tapi di sini udah tapping juga menggunakan XM8-nya B mendikoy, tapi justru dari Gluolite sendiri juga harus dihancurkan begitu cepat. Dan kita lihat sudah ada satu rantang knockdown dari tim MGDN. Freya yang mendapatkan satu pick off di sana dan masih tersisa dari seorang Vito. Mel masih menjadi sebagai pemain terakhir dan that's it, sudah ada clearing up yang dilakukan oleh tim Rosso Go Academy. Dua squad. Yep, betul sekali, dua squad bisa diratakan di sana. Tempat yang cukup baik dan kita berpindah dulu untuk sementara waktu. Ada dari AK dengan kawan-kawannya mulai melakukan setup menuju ke arah rumah L. Yes, ini mengingatkan gue dengan tim Servus yang tadi berhasil mendapatkan satu posisi di rumah L ini, dan mungkin saja ini mereka berdua atau bersinggungan dengan tim Servus, tapi udah dari sisi bawah low ground masih coba cukup baik sekali dengan Gluonnya dengan hasil juga yang didapatkan oleh dari AK sendiri Ya, menggunakan XM8. Servus sendiri menguasai area rumah L ini sangat leluasa sekali. Di lain sisi Chow ditembakin dari arah atas high ground. Nampaknya dari tim Rosso Go Academy yang sudah mulai moving juga. Tapi sebentar lagi 30 detik tersisa. RRQ Hades di lain sisi sudah mulai datang. Join the fight. Tapi dari Legalot dan Chanzu sudah harus terkena knockdown, langsung dieliminasi begitu saja oleh Marklov. Dan nampaknya hanya tersisa Chanzu, Pac-Man beserta Valence. Yes, dimana ini Chanzu bakal coba melakukan medikasi terlebih dahulu. Valence coba untuk stay dulu di posisinya, mencoba menunggu teman-temannya untuk bisa menyelesaikan medikasi. Tapi dari sisi lain, dari Blaugrad ternyata ada kedatangan dari tim Prabu yang udah menempati zonanya dengan menunggu kedatangan dari tim-tim lain untuk berjalan. Tapi dari Alam di sini menggunakan MP40-nya harus terkenok. Masih ada backupan firing juga dari Seikles, bakal coba revive dulu. Ada pop-up Gluo juga, dua langsung sekaligus dipakai. Dari Lafit bakal coba nembak dari sisi high ground atau dari rumah L, dan masih belum mendapatkan satu checkpoint juga dari Lafit. Di sini bakal coba langsung turun aja membantu teman-temannya yang berperang di bawah, dan mendapatkan satu knock juga dari Lafit di sana. Chow, Seikles juga udah nggak bisa selamat, di mana udah langsung berduel ya. Lafit di sana di kiri juga dari bawah juga langsung digangguin oleh Prabu. Tapi justru di sini Lafit masih coba turun dan berhasil. Tim Prabu yang ternyata mendapatkan buyah ya di match yang ketiga untuk di babak semifinal kali ini. Congratulations. Tapi menurut gue tadi bener-bener chaos banget. Masih chaos ada 16 orang di circle keempat dan mereka berpindah ke circle kelima. Itu semuanya langsung fight. Tapi Rosso Go, dan ternyata inilah dia klasemennya, dan berhasil didapatkan oleh tim Prabu Esport yang tadi buya dengan mendapatkan 420 poin, jadi totalnya 885 poin. Dan di posisi kedua yang tadi Rosso Go berduel di rumah pom bensin tersebut mendapatkan dua sekaligus squad ya, dari tim dari MGDN sama satu lagi dari timnya Tempe AK ya? AK. Enggak, dari tim Tempe pokoknya. Tim Tempe ya. Dan dari tim Bigatron Magic justru masih berada di posisi ketiga dengan 800.